Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang mewakili dari UGT SDN 034 dan Dewan Guru UGT SDN 016. Hari ini saya di sini adalah Esma Sitohang SGD CGP Angkatan 8 Kabupaten Kampar akan melaksanakan webinar kecil yaitu diseminasi budaya positif. Presentasi saya hari ini sebelum kita mulai, agendanya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Disiplin positif yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini ada makna disiplin. Belajar dengan kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Yang berikutnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan ini ada teori motivasi. Teori motivasi yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Yang paling baik teori motivasi ini adalah yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Di sini diperlukan nilai-nilai kebajikan universal. Yang berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita menggunakan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Untuk posisi kontrol ini kita gunakan untuk memecahkan masalah yang ada di sekolah ataupun di dalam ruangan kelas kita. Di sini kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi yang salah, yang keempat menanyakan keyakinan. Bagian yang berikutnya yaitu realisasi kebutuhan. Setiap manusia memiliki kebutuhannya masing-masing. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Untuk yang posisi kontrol ini perlu kita lakukan di dalam kelas kita dulu sebagai guru. Tapi di sini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu guru. Ada pertanyaan yang pertama, kita harus bisa membedakan apakah kalimat ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, apa Bapak Ibu guru bacaannya? Coba sama-sama kita baca. 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu jawabannya ini hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Oke. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menurut saya Hukuman. Oke. Ya, ibu-ibu juga bisa menjawabnya hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertanyaan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan, ini waktu pandemi ya, masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ini menjawab, maksudnya hanya menjawab hukuman atau konsekuensi. Iya, itu aja. Sebelumnya nggak bisa dijelaskan apa itu konsekuensi, apa itu hukuman.
Kalau hukuman itu Pak, itu kita memberikan hukuman anak-anak itu kalau berbuat salah. Langsung tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu kita memberi anak-anak itu hukuman tapi ada kesepakatannya. Yang sudah ditentukan. Iya. Sama-sama hukuman tapi ada di situ pemberitahuan dahulu gitu. Iya. Iya. Konsekuensi namanya. Iya. Yang sudah ditentukan itu Pak. Iya, sudah disepakati. Nah, jadi Pak, yang kedua tadi hukuman. Hukuman. Yang ketiga. Yang ketiga hukuman. Hukuman. Yang ketiga hukuman. Diminta. Nanti kita cocokkan dengan jawaban yang saya buat. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kita tunjuk menjadi presiden. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke Pak Win, terima kasih. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Ada hukuman konsekuensi. Pak Win, konsekuensi, Bu Jana hukuman tadi ya. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Terima kasih Pak Erwin. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Terima kasih Pak Erwin. Sekarang kita lihat jawaban yang benarnya ya. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ini jawaban yang benarnya. Yang pertama tadi hukuman benar. Yang kedua hukuman benar. Yang ketiga hukuman juga benar. Yang keempat konsekuensi juga benar. Yang kelima konsekuensi. Untuk Pak Erwin tadi benar ya. Bu Jana yang apa ya Bu Jana? Hukuman. Yang keenam hukuman. Yang ketujuh itu konsekuensi, bukan hukuman. Berarti Pak Erwin benarnya 6, salahnya 1. Udah bagus, sudah memenuhi kakak. Tepuk tangan untuk Pak Erwin. Iya. Berarti ini guru senior yang perlu ditiru ini loh. Udah bisa membedakan mana hukuman dan konsekuensi. Gak sia-sia ini webinarnya. Terima kasih Pak Erwin. Ya, sama-sama. Walaupun kita masih bikin webinar kecil tapi Pak Erwin udah lebih paham daripada yang saya CGP angkatan belakang. Sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu mengenai apa itu restitusi. Ini kita untuk belajar mencari solusi, memperbaiki kasus yang ada terjadi di dalam kelas ataupun di sekolah kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebelum kita lanjut restitusi tadi, kita harus membuat keyakinan kelas dulu di dalam kelas masing-masing. Keyakinan kelas itu seperti peraturan sekolah, tapi bahasanya kita buat untuk lebih positif lagi. Contohnya, murid hadir 7.15 di sekolah. Kita rubah keyakinan kelas itu menjadi kalimat yang positif, yang menggunakan kata kuncinya hadir tepat waktu. Murid hadir tepat waktu. Itulah keyakinan kelas yang kita buat. Ini karena tahu memasuki pembelajaran baru, saya rasa kita semua sudah mempunyai kata tertib kelas masing-masing, tapi kita ubahlah kata tertib kelas tadi menjadi keyakinan kelas.
menggunakan kalimat-kalimat yang positif dengan kata kunci yang profil pelajar Pancasila dengan menggunakan budaya positif. Budaya positif itu sudah mencakup peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan yang positif. Yang berikutnya tadi kita juga telah mempelajari kebutuhan dasar manusia. Ada berapa kali kebutuhan dasar manusia? Ada? Berapa kali? Mulai ada 4 ya. Ada 5 yang kecil ada 5. Yang paling kecil itu yang nomor 1 yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kebebasan. Murid kalau melakukan suatu masalah kita harus perhatikan dulu kebutuhan dasarnya apa. Ada itu murid perlu diperhatikan suasananya. Setelah itu baru kita bisa menjalankan posisi kontrol apa yang perlu kita terapkan. Posisi kontrol tadi ada 5. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Ini biasanya saya menurut saya ya sebelum mengikuti program ini. Biasanya posisi kontrol yang saya lakukan itu 2, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Memang ada teman. Jarang saya menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau atau manajer. Setelah saya pelajari, jadi yang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah posisi kontrol yang dari luar atau negatif. Teman, posisi kontrol teman dan pemantau itu adalah posisi kontrol yang positif dan manajer itu adalah posisi kontrol yang netral. Setelah kita mempelajari posisi kontrol, barulah kita akan memasuki segitiga restitusi untuk memecahkan masalah yang ada pada murid. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebelum kita lanjutkan berikutnya, saya mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan video ini biar kita melakukan perubahan apakah selama ini posisi kontrol saya itu kurang tepat atau sudah tepat. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Batu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ibu ini kan memposisikan dirinya, iya. Memang kasusnya ini aja. Posisi mana yang sering kita lakukan ini? Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Iya. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana di sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Pakai data-data dia. Jam berapa sekarang? Ini pemantau. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Iya. Ini yang bagus. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, tadi kita sudah melihat video dari sumbernya dari LMS Guru Bergerak
Ini tadi udah tonton semuanya videonya yang 5 posisi kontrol. Kira-kira siapa yang bisa dulu membagikan pengalamannya posisi apa yang pernah dilaksanakan sebelum melihat video ini? Ujana dulu, Ujana. Posisi apa mic-nya? Ya, kan udah saya udah lama kita mengajar. Yang pernah yang dilakukan yang sering lah. 1 Satu kata. Oh, satu Yang empat. 5 dia kan? Iya sama. Paling sering sih yang kedua pernah juga, ketiga juga pernah juga. Tapi ya nggak harus sama sih Pak, bergantung sama anaknya sebenarnya sih ya. Tergantung kasusnya gitu. Iya, kalau udah sering-sering ya ini juga. Tergantung siswanya. Kita perasaan masalah juga bisa ya Bu. Kita misalnya kalau misalnya space ini nanti pas sekolah kita datang. Ya, Bisa dimarahin. nanti saya gimana kalau jawab saya gitu kan, karena harusnya banyak mungkin ya gitu. Iya. Kalau mungkin kalau yang hukum juga ayo. Pada ada beda. Yang pertama. Buku itu contohnya disuruh menulis. Apa dia satu lembar ini? Iya. Nah, kamu udah Kalau salah, sama itu kelas hukum tidak. juga. Iya. Nah, kalau garis ke depan, ke depan, gitu. Iya. Kakinya diangkat satu, kan Iya gitu. bisa. Itu hukum. Iya iya sih. Tapi ya bukan sama anak sih Bu, tengok juga berapa kali dia sering terlambatnya. Tapi yang sedang kami pelajari di grup gerak ini, walaupun kasus anak itu berat, Iya. makanya itu kita harus menggunakan posisi manajer dan pemantau. Bisa digabungkan manajer dan pemantau. Tapi kalau yang menghukum, membuat rasa bersalah, itu jangan kita kerjakan untuk menyelesaikan kasus yang ada di sekolah kita. Yang dua itu aja yang perlu. Dia tidak sinkron sama prakteknya. Dan juga dengan manajer itu juga cuman kadang-kadang anak ini tingkat kenakalannya itu berbeda gitu. Ya. Kalau tingkat kelas atas atau Ya. tingkat kelas dewa dibuat ke manajer itu, mungkin anak itu akan merasa dia tidak ada rasa ya malas diri atau tidak ada rasa takutnya ketika melakukan kesalahan yang kedua kalinya gitu. Memang pada intinya apapun itu sebagai sisi positif memang banyak di apalagi manajer tadi ya. Cuman kadang-kadang kita yang mengaplikasikan dalam kita proses pembelajaran masuk yang masih sulit. Masih sulit yang posisi kontrol manajer Mas Bapak. Ya, jadi ibu kasih apa lah, kasih masukan atau tips. Iya. Oke, ada lagi yang mau berbagi sharing atau berikan saran? Oke. Ini waktu aku dengan beberapa ini kan, waktu kan mulai bulan 6 Pak. Di sana kalau bulan 6 aku di 034, anak-anak itu kan udah nggak belajar lagi. Jadi yang saya lakukan di sini, yang di sini pertama saya masuk ya Pak ya, pengalaman itu ya. Pertama saya masuk benar yang bulan Juni. Anak kelas 5 IB itu super itu semua, super pintarnya, super bandalnya, super cerewetnya lengkap. Karena mungkin jumlah muridnya yang banyak itu 32 aku aja terkejut. Terkendalikan saya ya ini. Kalau mengikuti sebelum bergerak tidak terkendalikan Pak. Pertama saya masuk itu kan kita gotong royong, gitu kan? Saya gotong royong baru membuat 10 kelas. Saya ganti nggak tata tertib sekolah lagi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu ada anak yang buat kasus. Tadi lagi barusan. Tapi barusannya itu memang kelas lain yang buat, kelas 5A. Karena pada waktu kami sesi foto anak kelas 5B, tiba-tiba anak kelas 5A datang dia buat keributan. Dinding kami ini kan terkait dengan kelas 5A. Dia dibobol gitu. Aku nggak kenal semua anak kelas 5A, apalagi kelas 5B kan belum apa semua nama-nama itu. Cuma anak-anak kelas 5B bilang itu namanya ini si Anu, si A, si B, si C, ya kan? Udahlah nanti aja itu lain waktu nanti saya masuk kan itu. Saya itu punya saya masuk kan? Memang
lihat anak itu tadi anak tadi bisa mampu wali kelasnya kan, bukan tadi. Ada tadi itu 3 orang yang badan-badan yang tinggi itu Sasi Gema, yang tinggi itu Saiful, satu lagi yang tinggi itu siapa namanya? Ayadi. Nah, itu tinggi tuh. Hitam. Dia hitam. Itu dia SMP. Iya, kita badannya itu kan. Kalau saya bikin posisi kontrol hukum, mungkin ini bisa balas aku kan gitu, karena badannya dia besar. Jadi saya panggil dia ke kelas, dia bersih awalnya kelasnya. Saya lakukan yang segitiga tadi, rupanya enak juga. Orang itu pun saya tanya alasannya berbuat itu apa. Setiap orang kan pasti ada alasannya, tapi saya stabilkan dulu identitasnya. Nah, gimana nak? Udah tenang perasaannya, stabilkan dulu. Kan kalau kita dipanggil dulu kan, pembuat kita itu pasti, pasti gitu kan. Stabilkan dulu orang ini. Pertama berdua saya tahu yang terakhir tadi si Saiful tadi belakangan. Nah, dia bu, aku tadi juga iya bu, katanya kamu dia buat ribut tadi katanya kan. Aku kira gue aja tadi sampai ditunggu kasih ID-nya. Dan ini kasih Pak habis pasal. Aku ditunggu si game ada dalam itu. Padahal si game itu kecil orangnya. Siapa yang ada di game yang dia. Jadi saya stabilkan identitasnya. Setelah saya stabilkan, baru saya tahu. Saya tanya juga, masih ada orang tuanya nak? Masih lengkap ayah dan ibunya. Saya tanya juga mana rumahnya. Saya tanya juga dekat mana rumahnya. Dia satu, si dia itu cucunya Pak Legowo. Kalau kita ngambil nama Pak Legowo kan kita harus tahu tokoh masyarakat itu sama aku. Ya saya kasih pandangan kakeknya itu tokoh masyarakat. Lalu saya tanya juga validasi tindakan yang salah. Tindakanmu itu udah salah aku. Itu pasti kamu berbuat itu pasti ada alasannya kan? Saya itu kan. Iya bu, dia dari duluan. Padahal tadi kan nggak ada. Biasa kan? Setelah saya tanya alasannya, baru saya juga nggak menyalahkan, mencari siapa yang salah. Sini ibu sini bukan mencari siapa yang salah. Kita harus mencari permasalahan ini solusinya bagaimana. Itulah saya tanya lagi keyakinan kelas tadi. Ini kamu kalau karena belum keyakinan kelas masih kata tertib kelas itu kan, melanggar yang mana? Kata tertib kelas tak menghormati guru katanya gitu tadi ya. Iya benar, bukan guru aja dihormati, teman juga dihormati. Jadi saya kasih dari keyakinan yang diyakini dia. Terus setelah itu dia udah tenang perasaannya, walaupun dia berjanji tidak mengulangi lagi dan mau menyalahkan temannya tadi. Kalau sebelum saya berkata ini Pak, pasti kata-kata saya, kamu ya pasti gitu. Pertama, terus saja kalau terus tahu beberapa kali itu dia pasti gitu mengganti. Ini enggak, kita harus bisa mengontrol diri kita itu dengan kata-kata yang lama dulu. Itulah pengalaman saya yang saya di sekolah ini. Jadi sesuai dengan malah lagi dia juga seperti itu. Berarti mau ganti apa parah? Enggak ada. Tapi Pak besok pagi. Oh tadi jadinya. Iya. Nah, tengok lebih minggu ini. Iya, Masuk tadi. Iya, benar. Saya Bapak itu. Waktu kami berpernah itu, kalau kita bolak-balik Pak sudah berapa kali ya gitu, kayak gitu kan? Ada kami sharing gitu kan? Udah dibikin segitiga diskusi. Tapi pulang terus Pak, ada tuh yang badannya bukan main. Kalau kami sekolah kami Pak, kami sekolah kan? Kami keluarkan dari sekolah, katanya gitu. Sharing sama instruktur sama pas kami. Harusnya nggak boleh gitu ya. Mau baik, pas sekolah guru, walaupun ada itu berkali-kali berbuat salah, harus kita nasihati, harus sering kita nasihati, kita kasih keyakinan. Mudah-mudahan Pak, karena manusia ini kan memang sulit berubahnya loh Pak. Ya benar. Seperti tadi itu posisi ibu tadi megang itu, nggak bisa kita ngatur, oh baik ya, oh hasilnya nggak bisa. Tapi kalau kita kasih dengan bujukan, rayuan, keyakinan, pasti dia lama-lama akan merubah mindsetnya. Itu yang saya lakukan pada hari ini. Jadi ada lagi yang bertanya lagi? Silakan Bu Is anak. Gini Bu, ada juga kasus di kelas saya. Iya Bu. Ini kan saya kelas 1. Jadi ada nih satu orang ibu ya,
kayaknya dia ini bermanja-manja atau kayak mana. Jadi Gimana Bu? bermanja-manja. Jadi dia harus diperhatikan, harus dibujuk. Memang hal itu sudah saya lakukan ya Bu ya. Termasuk tadi posisi manajer tadi sudah saya lakukan kepada anak saya ini, namanya Akib ya. Dia ini Bu malah saya bujuk, saya apa malah menjadi-jadi. Jadi terakhirnya saya menghardik. Setelah saya menghardik dia berubah juga memang Bu. Iya. Jadi menurut saya posisi yang harus pas kepada anak saya tersebut adalah posisi menghardik, bukan posisi manajer menurut saya ya Bu ya. Karena setelah beberapa hari saya lakukan posisi menghardik tadi, dia berubah. Dia mau menulis, dia mau mengikuti lah gitu pelajaran itu tadi Bu. Padahal selama ada 9 hari ya Bu ya pelajaran berlangsung, saya mengikuti, membujuk, terus memberikan ya seperti manajer tadi lah Bu, memberikan pengertian-pengertian. Tidak ada perubahannya, malah menjadi-jadi. Malah menjadi-jadi Bu. Tetapi setelah saya melakukan posisi yang nomor 2 tadi, ataupun posisi nomor 1 tadi, memberi hukuman, dia malah berubah gitu Bu. Jadi menurut saya sih anak itu tadi harus saya berikan ya posisi seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Iya, menurut saya itu yang lebih bagus kepadanya seperti itu. Apakah itu salah atau gimana itu? Kasih solusi. Saya bisa Minta ngasih solusinya. Iya, minta solusinya. sambil minum sambil ngasih. Kasih Sedikit saya memberikan tanggapan terhadap Ibu Masyana atau Miss Ana tentang berubahnya seorang anak atau seorang siswa. Ada 2 kemungkinan. Dia berubah itu karena takut atau berubah karena dari dirinya sendiri. Iya. Jadi memang untuk menghukum dan menghardik itu harus disesuaikan dengan bahasa yang baik gitu. Iya. Bahasa yang baik, walaupun isinya dia menghukum, tapi kalau kita menghardik dengan kata-kata yang kasar, dan itu akan terprogram nanti di mindsetnya bahwasanya ibu aku ini kejam, tak galak, dan akhirnya dia menjadi takut, menjadi pemalu, menjadi minder jadinya Bu. Ya memang mungkin dikerjakannya apa yang kita oleh Ibu Miss Ana tadi, tetapi untuk kedepannya mungkin akan ada efek-efek yang tidak baik nanti pada mental anak tersebut. Jadi memang kata tadi manajer itu bagus, tetapi menghukum dan memberikan konsekuensi itu menurut saya sah-sah saja ketika memang tidak dapat lagi dapat dari manajer itu, dan dengan catatan memberikan hukuman untuk pembelajaran, bukan menghukum atau menghardik dengan kata-kata yang kasar atau mencubitnya atau menjewernya. Itu hukuman fisik Pak. Iya, Iya. hukuman juga ya. Pengalaman juga gitu Pak. Jadi saya kembali kepada Ibu CGP bagaimana komentarnya. Terima kasih Pak Dewi, saran-sarannya dan tanggapannya. Benar yang dibilang Pak Dewi tadi itu. Memang kalau kelas 1 Bu Ana Miss Ana, karena pertama masuk dengan dunia pendidikan yang pakai peraturan kelas, beda sama TK. Kok TK kan banyak bermain daripada belajar. Sementara kalau udah sekolah dasar situ banyak belajar kan gitu. Menurut saran saya, kita pakailah karena anak-anak ini ibaratkan kertas kosong. Kalau kita bikin dia menghardik terus, seperti yang dibilang Pak Erik tadi, dia akan menyimpan, mindsetnya juga akan menyimpan kata-kata kita yang besar tadi, yang menghardik tadi. Jadi kita pakai aja lah posisi manajer dan pemantau itu, karena dia manja bilang tadi. Berarti dia kebutuhan dasarnya di situ adalah kasih sayang dan rasa diterima. Berarti dia butuh itu.
Berarti dia butuh perhatian ibu untuk selalu memberikan kasih sayang kepada dia. Ibu tanya aja, karena anak manja itu harus lebih kita kasih sayangnya, dan kita gunakan posisinya yang manajer dan pemantau itu ya, Bu ya. Oke, terima kasih lah. Oke lah, untuk webinar kita ini ada lagi yang mau tanyakan? Soal udah pas Bu. Udah bisa? Jadi kita lagi sekarang apa yang Ibu mau sama kami kami siap gitu. Oke lah Pak, Ibu hebat. Saya rasa pertanyaan tadi yang dari Bapak Ibu udah cukup banyak dan cukup baik bagi saya calon guru angkatan 8 menjadi sebagai inspirasi saya juga, karena kita di sini adalah sharing, bukan saling menyalahkan atau bukan saling merasa paling benar. Itulah pengalaman yang saya terima di guru penggerak ini. Jadi untuk webinar kita kali ini yang diseminasi budaya positif, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat yang mau meluangkan waktunya untuk saya. Semoga Bapak Ibu guru hebat ini diberikan Tuhan kesehatan selalu, panjang umur, dan ditambahi rezeki dan sukses untuk kedepannya. Dan semoga juga ikut mengikuti mendaftar calon guru penggerak angkatan 10. Jadi nanti kalau ada yang mudah-mudahan lulus, boleh nanti sharing atau berbagi pengalaman dengan saya. Saya akan menerimanya dengan ikhlas dan terbuka. Jadi sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, saya akan membacakan sebuah pantun. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita buat pantun untuk Bu Resma, jawaban untuk Bu Resma. Oke. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam kain. Kalau ada kata-kata kami yang salah yang kurang berkenan di hati Bu Resma, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bu. Ma, tepuk tangannya. Selamat pagi anak ibu semuanya. Di hari pertama kita sekolah kemarin kita sudah buat gotong royong. Kelas kita juga sudah bersih. Setelah itu kita kemarin juga waktu set gotong royong kita buat struktur kelas 5D. Yaitu udah dipilih. Kemarin kita memilih ketua, apa lagi? Sekretaris, bendahara. Itu secara mufakat ya kan? Oke. Sekarang kita buat keyakinan kelas kita. Apa namanya? Keyakinan kelas. Pernah nggak dengar nama keyakinan kelas? Dulu waktu kelas 4 apa namanya? Peraturan sekolah gitu. Oke, apa lagi nama lainnya? Peraturan sekolah, benar. Apa lagi? Tata tertib sekolah. Larangan, Bu. Apa? Larangan. Larangan. Apa lagi? Kesepakatan kelas. Sekarang namanya ini kita buat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ini kita buat bersama. Bukan hanya ibu aja. Ibu dan kelas 5B semuanya membuat keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, kita buat dulu kalimatnya. Nanti kita cocokkan kalimatnya menjadi positif. Keyakinan kelas 5D. Oke. Keyakinan kelas yang pertama biasanya itu apa? Masuk pukul berapa? Masuk pukul sampai
membantu dan menolong ya. Iya, siapa sempat ingat? Jangan membuang sampah Sembarangan. Oke. Ingat waktu sempat ya, jangan membuang sampah. Sembarangan. Oke, membuang sampah sembarangan. Yang berikut lagi apa lagi yang kamu
denda 2.000. Enggak, satu saksemen atau dana 2.000. 2.000 aja lah. Nanti udah kelewatan 2.000-nya kan, Bu. Oke, berarti kata yang ketujuhnya, yang nomor ketujuhnya berarti mengerjakan PR. Oke, mengerjakan PR tepat waktu. Bu, keenam, 8, Bu, selalu main bola di kelas. main bola di kelas. Ya. Selalu main bola di kelas itu. Iya, bola ada nak? Iya. Oke, kenapa teman dengan aku? Menghargai orang lain. Ini tadi kan? Yang nomor? Apa tadi yang ke-8? Oke, ada lagi yang bertambahkan? Cukup? Udah cukup, ada orang ini. Kita sempat ya? Oke. Oke, kita baca lagi. Ayo sama-sama kita baca. Mulai dari nomor 1. Ya, kembali. Tata tertib sekolah ini kita ubah menjadi namanya sekarang keyakinan kelas 5B. Yes, mari pindahkan bacaannya ini keyakinan kelas 5B sini ya. Karena kelas sini ya. Mari. Sekarang kita ubah menjadi namanya kelas 5B. Oke, sekarang kita susun yang pertama. Lihat dulu kata-kata kuncinya. Kita mulai dari nomor 1. Kata-kata yang bagusnya. Kita harus membuat kalimat yang positif. Kalimat ya. Kalimat positif itu kalimat yang didengar orang lain enak terdengar. Iya, dan kalimat positif ini harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan itu sesuai dengan Guru Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Tapi kita ini kelas 5 kita ini masih menggunakan kurikulum 2013. Yang menggunakan Merdeka. Yaitu kelas apa? Kelas 1 dan kelas 4. Kita kelas 2, kelas 3, terus kelas 5, kelas 6. Itu masih menggunakan kurikulum 2003. Oke, sekarang keyakinan kelasnya ada sekali. Apalah kalimat
udah positif kan? Sudah menjadi makna positif. Yang oke, yang kedua mana ini? Tiket kelas. Steven, tiket kelas ini berarti kebersihan ini kan? Yang mana ini? Berarti ini tiket kelas. Kata kunci yang sama mana nih? Kata kunci yang sama yang tiket kelas. Ini menjadi satu kalimat ini kan? Sama itu kan? Apa lagi? Masih Ibu? Tiket kelas. Apa yang ketiga nih? Jangan salah. Ini udah sama-sama menjaga. Apa kata? Agar keyakinan kelasnya yang positif. Apa yang mana yang positifnya? Kalimat positifnya aku? Tiket kelas. Baca semuanya. Tiket kelas. Kita jadikan di Lebur menjadi satu kata kunci, yaitu berarti yang kedua menjaga kebersihan. Lagi. Sekarang dia lagi kemari. Baca nomor 4. Yang mana ini yang ada hubungannya dengan tidak ikut di kelas? Ini ya kan? Iya, nomor 4. Baca Berdian. Yang sama dengan nomor 4. Apa nomor 4? Sama-sama semuanya. Yang sama kata kuncinya dengan nomor 4. Berarti ini sama kata kuncinya. Ini kita sebut menjadi apa cocoknya keyakinan kelasnya? Iya, itu benar. Boleh sekarang yang lain untuk melakukan ini. Tidak ikut di kelas, tidak main-main di kelas. Itu kata kalimat positifnya apa? Kalimat positifnya. Tidak ribut dan main-main di kelas. Iya, kalimat positifnya apa? Tidak ribut dengan ini. Iya, kalimat positifnya apa? Kata kunci kalimat positifnya. Berdian buruk. Kalau ribut di kelas, kalau ribut di kelas berarti kamu mengganggu orang kan? Tidak mengganggu orang. Mengganggu. Tidak bermain kawan dan mengganggu. Jadi kalimat positifnya oke. Tidak main sama. Dengarkan kepada temanmu. Saling menghormati dan membantu. Tepuk tangan untuk Sailin. Kalau si Berdian nggak mengganggu si Tora, pasti tidak ada keributan kan? Berdian tidak mengganggu si Tora. Ini berarti Berdian menghormati orang. Benar itu. Berarti yang ini, yang nomor 4 dan nomor 8 ini keyakinan di kelasnya kalimat positifnya menjadi apa tadi? Saling menghormati Dan saling menghormati orang lain. Atau apa tadi? Saling Saling menghormati atau menghormati dan membantu. Sekarang bertanya, mana kalimat positif bantu orang lain atau bersama? Mana yang lebih kalimatnya yang lebih positif? Sama.
ikut atau seragam ini? Seragam ya. Matikan dulu sih, Pak. Memakai seragam yang lengkap. Matikan itu ini bodoh. Ya. Atau gimana? Memakai seragam yang lengkap atau memakai seragam yang sesuai aturan sekolah? Mana yang bahasanya yang positif? Memakai seragam yang lengkap atau memakai seragam yang sesuai aturan sekolah? Sesuai aturan sekolah. Ini yang benar. Sesuai aturan sekolah. Oke. Memakai seragam yang sesuai aturan sekolah. Terbang aja loh. Sekolah. Oke. Berarti ini sudah kita lebur ya. Ini sudah kita lebur. Apa lagi yang belum? Apa tuh? Ya PR. PR itu merupakan apa itu? Kalimat kontennya tugas. Apa? Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Mengerjakan tugas yang diberikan Guru. Gunakan kalimat positif keyakinan kelas yang dibuat teman sekolah. Apa tadi? Mengerjakan Tugas yang diberikan guru. tugas yang Diberikan guru. diberikan Guru. guru. Oke. Jawaban semuanya 3, 2, 1. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ayo siapa yang bisa menambahkan lagi menjadi keyakinan kelasnya menggunakan kalimat yang positif, disiplin positif yang sesuai dengan nilai yang diberikan. Ayo. Apa yang bisa? Coba. Atau gini, mengerjakan tugas tepat. Bisa gitu. Mana bagus? Mengerjakan tugas tepat waktu atau mengerjakan tugas yang diberikan guru? Mengerjakan tugas guru. Itu yang apa? Oke. Mengerjakan itu yang sesuai dengan kalimat positifnya. Berarti ini kita ganti menjadi Mengerjakan tugas tepat waktu. mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Udah semuanya aku? Ada lagi belum? Ini juga sudah. Ada yang perlu tambahi? Siapa yang mau menambahi? Boleh. Sekarang kita bermusyawarah membuat keyakinan kelas. Ada yang perlu tambahi? Ada yang kurang? Ada yang kurang di sini? Kurang lengkap? Ayo, apa yang kurang lengkap sini? Akila? Apa yang kurang lengkap sini aku? Antara sama yang kurang lengkap untuk keyakinan kelas lagi. Kita baca dulu satu persatu. Nanti dibaca nanti mana tahu ada terpikirkan kamu ungkapkan sekarang di sini. Jangan nanti udah selesai keyakinan kelas, ada yang ketinggalan lagi loh, satu lagi, jangan lagi. Sekarang tolong lihat ke depan. Kita baca sama-sama. Ayo, keyakinan. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Dilarang momentum buku. Dilarang main tumbuk berantem udah mana tadi itu? Dilarang berantem main tumbuk udah mana tadi? Ini disaling mati. Udah situ. Ada lagi? Coba. Ada lagi? Ada apa kan? Ketika ibu berbicara, apa kalimat keyakinan kelasnya yang positif yang kedua? Aktif di kelas. Oke, yang terakhir. Benar yang dibilang Stephen. Apa yang benar? Ada tepat waktu ke sekolah. Iya. Aktif di kelas itu sama dengan ada tepat waktu ke sekolah. Sama. Coba pahami dulu maksud dan tujuannya. Sama Kak. Kita baca dulu nomor 1. Serta 3, 2, 1.
seandainya kehadiran sekolah itu kan bisa melakukan aksen. Jadi Ya. di kelas itu Ferdian, bertanya dan ingin memberitahu sesuatu yang berbeda. iya benar yang mengatakan kalau ini waktu belajar jangan masuk ke sekolah itu hanya duduk diam dengar. Tahu duduk diam dengar nakku? Yang ke sekolah ada yang tahu nakku? Ada yang kurang paham nakku? Ibu. Siapa yang tahu jawabannya? Itu kurang lengkap. Jadi beda ya kan? Berarti ini kita bikin yang kan ya? Aktif di kelas. Setuju? Setuju. Ada yang mau tambahin? Ada. Kalau setuju, angkat tangannya. Setuju? Setuju. Sambil kamu jawab. Setuju ini semuanya kita kita? Setuju. Siapa yang tidak setuju angkat tangannya? Itu bukan setuju. Yang benar. Sekarang aku tanya, siapa yang tidak setuju? Atau perlu tambahi? Ada yang mau tambahi? Ada yang mau tambahin lagi nih? Siapa yang setuju kalau ini menjadi keyakinan kelas 5B? Bersuara, setuju apa tidak? Oke, berarti ini kita sepakati nak ya, menjadi Keyakinan kelas 5B. jadi kalau keyakinan kelas itu harus dipenuhi ya nak ya. Janji? Janji. Janji?